warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa may yattaqillaha makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa balighul amri wa jali kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah masjid hadirin yang dicintai Allah, pertama-tama saya ucapkan syukur alhamdulillah kita dipanjang kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani. Alhamdulillah Islam kita tetap terjaga, kita masih digerakkan oleh Allah yang Maha Kudus untuk beribadah dan sholat 5 waktu di rumah Allah. Alhamdulillah kita panjat kepada Allah bahwa kita masih diberi kenikmatan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan kita bisa membedakan apa itu halal dan apa itu haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talbisul haqqu bil batil wa taktumun haqqu batil taala. Kita akan bisa membedakan antara sesuatu hak, apa itu hak dan apa itu batil. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah, sesuai dengan panitia, tema yang saya sampaikan kepada panitia bahwa harus memberikan tema. Saya memberi tema pada malam ini adalah Islam dan tantangannya. Adapun saya sebenarnya agak kaget juga diberi kesempatan untuk menjadi pembicara pada kesempatan saat ini. Para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai tema saya akan membedah tema yang saya sampaikan kepada panitia bahwa judulnya adalah Islam dan tantangannya. Islam dan tantangannya itu saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tantangan pertama adalah menghadapi media sosial, arus informasi yang begitu cepat di dalam kehidupan kita yang nyata pada saat ini. Yang kedua, tantangannya adalah politik, karena agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan, saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga adalah tantangan akhir zaman, mengenai tantangan perekonomian kita, tantangan ke masyarakat kita, antara kita dengan tetangga, antara kita dengan teman-teman sepekerja, mungkin yang menghadapi kaum yang sekarang lagi marah, kaum pelangi ini, kaum LGBT yang harus kita waspadai. Yang keempat adalah tantangan di dalam agama Islam itu sendiri, yang mengenai firqa dan mengenai kita tahu bahwa agama kita ini Islam bermacam-macam aliran, bermacam-macam juga pendapat dari masing-masing kiai dan guru-guru kita. Baiklah, pertama-tama alhamdulillah saya sampaikan yang tantangan pertama, Islam dan tantangan pertama tentang adalah menghadapi media sosial yang ada di handphone kita atau di laptop kita atau di notebook kita. Tantangan media sosial ini, arus informasi yang begitu cepat melalui pemberitaan media sosial ini, harus kita pilah-pilah yang mana yang benar dan mana yang salah. Dan tidak semuanya media sosial itu tidak baik. Ada baiknya dan banyak juga mudaratnya. Kita harus bisa memilah-milah mana yang baik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Tantangan pertama ini adalah menghadapi media sosial. Media sosial yang kita hadapi sekarang ini, Bapak-bapak jemaah sekalian, bahwa kita tahu sekarang ini bahwa serangan Islam terhadap agama kita ini, serangan Islam dari agama-agama non-Muslim
sangat banyak, sehingga dari zaman ke zaman, dari zaman penjajahan mungkin katanya, itu selalu mengganggu keislaman kita. Jadi saya akan menjelaskan bahwa ada baiknya bahwa kita membuka media sosial tentang ini, bahwa banyak sekali kita mengkonter para debater dari debater dari agama lain. Contoh, negara kita ini mempunyai agama resmi, ada 6 agama resmi. Pertama adalah agama kita sendiri, Islam. Yang kedua Katolik, yang ketiga Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, yang keenam Konghucu. Adapun yang tidak resmi juga banyak nih, yang kadang-kadang kita juga ini agama apa? Contoh, kalau Yahudi ya resmi kita tahu lah, ada di Al-Quran. Yahudi juga banyak sekte-sektenya. Dan kemudian juga ada kita kenal, kalau Yahudi itu ada di Manado ada sinagoganya, di Surabaya ada sinagoganya. Dan Yahudi itu terus terang bahwa mereka itu hampir sama dengan kita. Mereka satu Tuhan, mentauhidkan atau mentauhid. Kemudian kita mendengar mungkin sebagian rekan-rekan kita ini ada yang dengar Baha'i dan segala, Drus dan sebagainya. Mungkin sudah merembang di negara kita ini, akan tetapi kita nggak menyadarinya gitu. Para jemaah sekalian yang dicintai Allah, ada baiknya ini kita, kalau saya sering mendengarkan para apologet, debater antara agama Islam dan Kristen, terutama yang agama Islam dan Katolik dan Protestan. Kalau agama Islam dengan Buddha belum pernah, atau agama dengan Hindu belum pernah, dan agama dengan Konghucu belum pernah, karena beda. Dengan Yahudi pun begitu. Akan tetapi selalu berdebat antara Islam dan Kristen ini. Terus terang aja, sangat masif di media sosial tentang debater-debater ini. Mereka selalu menyerang kita dari segala arah. Bahkan Lembaga Alkitab Indonesia LAI itu banyak merubah tentang kitab-kitab mereka, seolah-olah banyak melihat seperti keislaman, tingkah lakunya, pakaiannya seperti keislaman. Jemaah sekalian, saya sering mendengarkan bahwa dari dulu mulai adanya Bapak Ahmad Didat, kemudian Zakir Naik, kemudian disusul dengan Sahih Munir dari Filipina orang Indonesia. Kemudian juga sekarang lagi marak, dulu ada Ustadz Mokaginta, Ayah Sophia itu yang sekarang dipegang oleh yayasan yang dipegang oleh Aimana. Kemudian ada juga debater kita tentang Ayah Sophia tadi ya. Kemudian Donitan, dan kemudian juga debater kita Zulkifli Abbas, Channel dan sebagainya. Mereka inilah pahlawan pembela kita di dalam media sosial. Serangan-serangan dari agama lain itu dalam perdebatan itu, bahwa kita tahu bahwa yang paling banyak menyerang itu agama yang menyembah Yesus. Dari mulai Alkitabnya sudah dirubah-rubah. Mereka itu masuk ke Indonesia ini melalui penjajahan itu 3G, Gold, Glory, and Gospel. Jadi mereka menjajah itu mencari kemuliaan, mencari emas, dan menyebarkan. Jadi agama dua ini, Bapak-Bapak sekalian, agama dua ini adalah agama syiar kebetulan. Jadi kalau agama Islam itu sampaikanlah oleh satu ayat, sampaikanlah kebenaran dalam Al-Quran, sampaikanlah hadis. Jadi agama syiar. Dan mereka juga ada
amanat agung yang di dalam Kristen itu bahwa sampaikanlah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kalau tidak salah seperti itu, apabila mereka percaya dibaptis, apabila mereka tidak percaya, kan nggak pakai nggak masuk ke sini. Oh enggak pakai pi. Cuma sekalian, sangat seru kalau kita mendengarkan debat-debat itu karena masif sekali penyerangan itu bukan dari negara kita aja, akan tetapi dari negara-negara luar, contohnya Amerika. Banyak debater-debater Kristen yang menghujat agama kita, dipolisikan, dipolisikan, dan mereka lari ke luar, lari ke Amerika, ditampung oleh mereka, tidak tahu yayasannya, tidak tahu juga dananya dari mana. Contohnya Sapuruddin Ibrahim. Sapuruddin Ibrahim itu dulu dia menyebutkan bahwa ada 300 ayat dalam Al-Quran yang harus dirombak, sehingga dipolisikan dan larinya ke Amerika. Kemudian Sofiatul juga begitu. Kemudian Paul Zhang mungkin ke Jerman. Dan ada lagi Megatron. Ada lagi yang baru ini adalah Edis. Edis ini sangat masif, Edis TV. Kalau kita membuka di YouTube, itu Edis TV itu sangat-sangat membenci Islam. Bukan memberitakan tentang Islam, tapi sangat-sangat membenci Islam. Bapak-bapak, jemaah sekalian, perlu kita tahu bahwa mereka sangat masif. Contoh nih, seluruh STT, Sekolah Tinggi Teologi, itu mengharuskan orang-orang yang harus lulus adalah mengajak orang ke mereka, istilahnya pemurtatan. Itu ada dananya, Pak. Jadi ada seseorang yang sudah warak bercerita kepada penelitian bahwa mereka itu mendapatkan fee dari satu orang yang masuk ke agama mereka. Dan terus lakukan bahwa di dalam pemerintahan kita ini kurang tegas yang seperti itu. Dari zaman saya masih di TNI, banyak sekali mereka-mereka ini ternyata ya, sangat mengakar dan sangat kuat. Contoh, banyak sekali perwira-perwira dengan uang yang memurtadkan perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang kurang bagus. Saya bilang, menggunakan istilah saya itu menggunakan rudal kepala itu yang pezinaan lah, sehingga mereka terpaksa untuk ikut. Jemaah sekalian, sangat masifnya lagi bahwa mereka seluruh STT ini belajar Islamologi. Islamologi itu mereka tapi bukan belajar tentang akidah keislaman, tapi selalu menerapkan dari Christian Prince Amerika bahwa satu nih masih bahwa Islam itu adalah agama teroris, selalu agama teroris. Kemudian agama yang tidak ada ininya, nabinya saja istrinya banyak dan mengawini anak yang di bawah umur. Kemudian ada lagi bahwa Islam ini menyembah batu, menyembah batu hitam, menghapus dosa. Selalu pertanyaannya, apakah batu itu menghapus dosa? Selalu monoton itu. Dan yang terakhir ini saya mendengar di YouTube, Menekan Ali dan dia mendengar bahwa menghilangkan nasab antara Ibrahimik ke agama kita, bahwa kita Ibrahim nanti akan ke Ismail dan turun ke Muhammad. Jadi ada pohon nasab, kalau kita baca pohon nasab. Mereka menghilangkan itu. Mereka menghilangkan pohon nasab itu, berusaha untuk menghilangkan, sehingga dari mereka inilah, dari Ibrahim, anaknya yang kedua, anaknya Ishak, Yakub, terus sampai ke Isa Al-Masih. Berbagai macam binaan bahwa misalnya dilakukan bahwa Maria Uta Harun misalnya. Maria Uta Harun itu saudara Harun. Mereka tidak mengerti bahwa saudara Harun itu kalau ada di sana bahwa saudara itu bisa turunan. Padahal mereka sendiri contoh bahwa
Yesus itu anak Daud. Ya kalau kita mau lawan Yesus anak Daud, mana Daud zaman kapan? Bisa zaman kapan? Jemaah sekalian, media sosial ini sangat bermanfaat buat kita. Mungkin ibu-ibu bisa belanja murah ya, bisa belanja murah. Ibu-ibu bisa misalnya lewat Shopee atau lewat Lazada itu mencari spare part lebih murah. Tapi kalau kita membuka hal-hal yang di luar Islami, tapi membuat kita jadi lupa diri. Oh ini ada cerita-cerita apa gitu di YouTube. Ini misalnya gosip-gosip tentang apa gitu. Itu ya kita harus pintar-pintar memilah dari media sosial ini. Kemudian arus informasi yang begitu masif di media sosial ini, saya lihat dari mereka ini sampai sekarang, sampai detik ini masih terus menyerang. Buka saja misalnya Zulkifli Abbas, buka saja misalnya Donitan. Tapi setelah mereka sebagian bertanya-tanya, bukan sekedar pengen tahu betul, akhirnya jadi mualaf. Tapi kalau mereka hanya menghujat dan mengejek-ejek, biasanya ya dibalas dengan ejekan juga oleh debater-debater kita. Tapi saya rata-rata Donitan sangat berilmu lah, sangat masif lah tentang mereka. Debater-debater kita ini sangat paham bagaimana transmisi agama mereka itu. Mereka itu dari pagan Romawi, pagan Yunani, mencampur adukan antara pewahyuan dan tradisi dan pagan Yunani. Nah, di pemerintah kita ini juga ada satu salah, mungkin pernah kuliah. Oh, Bapak jemaah sekalian pernah kuliah bahwa agama langit itu apa istilahnya agama langit ini? Agama langit ada 3, Islam, agama pewahyuan, samawi, agama samawi, Islam, Yahudi dan Kristen. Kalau Islam sama Yahudi memang agama langit, agama berdasarkan pewahyuan yang diterima Musa dan kitab Taurat disebutkan hanya untuk kaumnya. Nabi Muhammad pun begitu, menerima wahyu ya kan, untuk disampaikan kepada seluruh dunia untuk pegangan hidup. Tapi mereka merasa nih, agama Kristen ini yang selalu mengganggu kita ini, merasa agama pewahyuan juga. Pemerintah di Indonesia juga bilang bahwa dia agama samawi juga. Ternyata setelah di media sosial saya sering mendengarkan bahwa mereka itu bukan pewahyuan. Ada sedikit cerita, tapi bukan itu. Jadi mereka itu mengambil banyak dari filosofi dari Yunani, hingga kalau kita melihat contohnya bahwa mereka itu sebenarnya bukan kitab yang mereka pegang taruh di ini kalau mereka ke gereja itu filosofi dari Yunani. Jadi misalnya pada mulanya adalah firman bersama-sama Allah, atau roh Allah layang di permukaan air. Itu kalau kita mendalami, ini betul-betul menghinakan Islam. Islam seolah-olah layang-layang di atas permukaan air. Itu yang ditentang sama penelitian Tuhan ini. Dan sekarang ini berusaha untuk ke LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Salemba. Debater-debater kita ini cukup masif ini, agar dikembalikan ke agama masing-masing. Mereka contohnya Alkitab. Alkitab itu mencuri dari Islam. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Tapi mereka sebenarnya bukan Alkitab, mereka Biblika atau Biblos. Tapi untuk yang mengelabui bahasa itu contoh Alkitab itu ditentang sama debater kita. Kemudian kata Rasul
kata Nabi, Rasul mereka agak lucu gitu. Ketuhanan juga agak lucu. Misalnya, Tuhanmu siapa? Tuhan kita Islam. Tuhan saya Tuhan Yesus. Loh, kalau kamu Allah kamu siapa? Kan bingung ya. Jadi di antara ini mereka membalikkan bahwa Allah itu, kalau kita kan propertim ya, Allah, Tuhan kita Allah. Gitu. Bukan Allah kita siapa kan gitu sebenarnya. Tapi mereka membalikkan ini. Membalikkan. Jemaah sekalian, banyak sekali mereka termasuk di dalam Al-Quran itu contoh Allah, mereka plesetkan di Allah itu kalau kita lihat lagi dalam bahasa itu Allah itu cara kalau kita lihat Allah Sunda, Allah Jawa gitu. Dibacaannya alif lam lam ha. Alif lam ha itu Allah gitu. Lafalnya Allah. Tapi mereka Allah. Dan mereka berdalih bahwa Kristen Arab itu sudah memakai itu terlebih dahulu. Padahal Kristen Arab kitabnya itu abad ke-9. Jadi ya mereka selalu ke-Islam-Islaman. Rasul, kata Rasul itu harus nabi. Kalau dia tidak nabi ya bukan Rasul. Nabi itu orang yang beri wahyu dari Allah dan kalau disampaikan kepada umatnya itu namanya Rasul. Kalau mereka bukan, sebenarnya kata yang diambil itu evangelion. Evangelion dari bahasa Yunani itu adalah kabar baik. Evangelion. Itu banyak sekali contoh mereka rahmat sekarang kalau ketemu Shalom. Udah mulai sekarang itu Shalom. Kalau kita kan biasa bahwa Assalamualaikum. Shalom. Shalom itu mereka ambil dari Yahudi, katanya selamat sebenarnya. Kalau kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mereka Shalom. Kadang-kadang di telinga ini jijik dengarannya. Shalom. Shalom. Sering sekarang ini udah mulai. Nah mereka ini ke Islam-Islaman masuk. Perempuannya misalnya pakai jilbab, pakai sebetulnya debatan mereka itu di kanan, pakai hijab, menerangkan tentang Islamannya bahwa agama itu sama, mencari kebaikan. Maaf Pak, kalau saya katakan bahwa agama beda, Tuhannya aja beda, bahwa agama sama. Kalau Islam itu seperti kita memiliki kendaraan atau kita ini misalnya kita membeli mobil, itu ada ketentuannya itu. Ini mobil digunakan ini powernya sekian. Agama Islam itu kan tuntunan hidup kita nih. Kamu bangun pagi, sholat subuh, ya, banyaklah berzikir kepada Allah, banyaklah kamu berbuat kebaikan. Ada tuntunannya, ada syariatnya. Kalau kamu mau kawin, mau ini mandi bersih. Kalau kamu kotor, junub. Kalau kamu salah, minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha gitu. Kalau mereka sebenarnya nggak ada ketentuan yang menjelaskan. Mereka cari-cari pola-pola sendiri. Oh ini bagus nih, masukkan pola-polanya. Banyak kan? Contohnya rahmat. Semoga rahmat Allah beriman kepada kita. Semoga rahmat Yesus sakit telinga dengan lewat. Saya bukan membenci Pak. Ini mengingatkan kita aja, antar kita sesama Muslim ini supaya berhati-hati dengan media sosial ini. Berhati-hati. Ini benar, ini kira-kira nggak benar ini. Pergunakan. Kalau Ustaz Zuma itu bilang bahwa agama Islam pun menggunakan otak pikiran kita dulu, baru karena segala pengajaran Islam ini sesuai dengan otak. Jemaah al-hidayah yang dimuliakan Allah. Jemaah al-muhajirin yang dimuliakan Allah. Makanya salahnya udah sering jarang kesini, jadi saya sebenarnya sengaja saya salahkan tadi. Ya betul. Karena ya betul. Saya sengaja buat salah tadi supaya ada koreksi, supaya jangan ngantuk aja dengerin. Jadi Pak ini dengerin sambil ngantuk ngomong apa ini Pak Rodi gitu.
Saya sengaja saya balikan gitu supaya suasananya jadi apalagi Pak Egi dan langsung. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan di dalam agama Islam itu Pak, dengan media sosial yang panjang ini yang selalu apa istilahnya itu menusuk-nusuk hati kita ini. Ya. Kita mau marah kepada siapa nggak ada. Mau ke pemerintah, pemerintah juga berkali-kali kita bilang rubah Islam, rubah. Karena kita pegangannya dirubah-rubah terus Pak tiap tahun. Contoh sekarang kenaikan Isa Al-Masih diganti kenaikan Yesus, ya. Ada dirubah. Tapi nilai-nilai dari agama Islam itu selalu nongol Pak, gitu. Nah harapan kita sebagai orang Indonesia beragama Islam ini nggak terlalu lah kita harus membakar-bakar, harus ribut-ribut. Mereka sendirilah punya jati diri sebagai Kristiani atau galanya. Dia punya jati diri sehingga tidak jadi sesuatu keributan di masyarakat. Saya ini Kristen, misalnya, pegang teguhlah kepada transmisi dari pengajaran. Contohnya, saya Muslim. Saya Muslim. Saya tahu kan Muslim. Wahyuan kepada Nabi Muhammad, ibaratnya kepada murid-muridnya, ambil Alkitab kepada teman-teman. Kemudian Rasulullah menerima wahyu disampaikan ada asbabul nuzulnya. Kalau misalnya ada asbabul nuzulnya tegas dan bersanad sampai sekarang, mungkin Pak Kiai kita tahu itu bersanad di transmisinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Makanya tradisi nasab di dalam Islam itu sangat penting. Para jemaah sekalian, saya lanjutkan. Jadi pada tantangan kita yang pada saat ini dengan media sosial yang kita harapkan seperti ini, harapan kita adalah kita membentengi diri, membentengi keluarga, tahu ini kita betul-betul Islam. Ini orang lain ini hanya mengganggu. Contoh sekarang sangat masif ini bahwa Kristen seperti Islam, karena mereka ini sektenya ada yang sekarang ini ortodok Pak, maksudnya Indonesia. Ortodok salah mereka sholat. Ada sholatnya, ada puasanya, tapi tuntunannya nggak jelas seperti Islam. Kalau Islam sholat ada tuntunannya. Dikatakan oleh mereka, orang kita sendiri bahwa sholat lima waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Kita mau marah gimana? Tapi kalau mereka, ya kan tuntunannya tidak ada. Gitu. Jadi dengan media sosial ini, suka atau tidak suka, ya, kita harus menerima dengan kecerdasan kita masing-masing dan punya kepribadian masing-masing, kepribadian Islam, punya jati diri lah bahwa kita ini adalah agama yang benar. Jadi kalau misalnya agama yang paling benar kan kita agama yang benar, karena agama di Islam itu tidak ada inna lillahi Islam seperti itu. Tapi kalau mereka misalnya mengganggu, ya kalau tidak bisa kita dengan kesabaran, ya mungkin dengan doa lah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan bisa memilahkan mana hak dan mana batil. Wala tabisul haqqu bil batil wa taqul haqqu. Jemaah sekalian, masih ada waktu? Masih ya? Masih Pak. Saya lanjutkan aja. Di dalam media sosial yang ada di Indonesia ini bebas sekali masuk semua, bebas sebebas-bebasnya. Tapi ada batasan-batasan apa yang harus kita debatkan. Kita tidak pernah menghujat, tidak pernah merubah-rubah. Mereka membacakan suatu dalil dari kitabnya sendiri. Tapi mereka debat-debat mereka merasa tersinggung. Contoh yang merasa tersinggung bahwa Yesus itu mati tergantung di atas kayu salib. Itu penghinaan, kalau menurut Islam penghinaan terhadap Tuhannya. Allah Maha Besar, Allah Maha Tahu, Allah tidak pernah mati. Ya. Jadi
mereka ini ya tersinggung lah. Kadang-kadang sampai mungkin yang lain dengerinnya nggak enak, sakit telinga ini. Kalau saya bukan telinga yang sakit, hati saya yang dalam yang sakit. Makanya selalu berucap membasahi lidah dan astagfirullahaladzim, ya Allah, pada Islam ini seperti ini, ya Allah. Mudah-mudahan keluarga sahabat-sahabat kami ini tidak sampai jadi murtad dari dalam Islam. Kalau kita lihat lagi masifnya mereka ini sungguh memprihatinkan. Jangan sampai jemaah mungkin sebagian sudah tahu, tapi sebagian lagi tidak peduli Pak, dengan kondisi seperti itu. Jadi cuek aja, Islam dihujat, cuek aja, Islam di agama Rasulullah dihina-hinakan, ya saja. Jadi kesabaran Islam itu sebenarnya sangat terjaga sekali. Jemaah sekalian, pintar-pintarlah kita untuk memilah-milah sesuatu. Mungkin ya, kalau ada kesempatan bukalah YouTube Dolitan, YouTube Zulkifli Abbas Channel. Kemudian ada lagi yang paling bagus itu Jibril, official Jibril ini dia menceritakan transmisi tadi. Jadi kita bisa mendalami musuh itu dengan kita tahu kekuatan musuh, dengan kita tahu asal musuh itu. Ya Jibril paling bagus itu, official Jibril. Dia tahu bahwa B52 misalnya apa dasar dari kita mereka itu dari mana, mereka itu dari filosofi mana, tercampur apa dalam kitabnya, penuh. Ya, Jibril sangat menguasai itu dan bersedia untuk ditantang semua pendeta. Rata-rata pendeta nggak berani loh. Yang pendeta-pendeta yang berilmu lah. Mereka takut dan mereka nyenyak hidup enak. Ya kan kiai kita gajinya berapa? Kiai berapa besar, dapat rumah, dapat mobil, ya besar. Karena dananya besar. Karena kalau kita ini kan cuma 2,5%, Pak. Itu pun jarang bayar. Kalau mereka wajib 10%, perpuluhan. Jadi dananya lebih banyak dari kita, Pak. Jadi seperti itu. Jadi kalau membuka harus dibuang dulu emosi kita. Kalau itu emosi bisa dilempar nih HP kita nih, saking emosinya. Buang dulu doktrin kita. Ambil ilmunya. Apa sih mereka ini? Apa sih yang didebatkan? Apa sih pokok perdebatan? Jadi kita dapat ilmunya dari perdebatan itu, memanfaatkan media sosial ini. Belajar dari media sosial mengenai apa istilahnya apologet itu saya membela keimanan masing-masing. Jemaah sekalian, harapan saya akan lanjutkan sebenarnya banyak ini. Ini baru Islam dan tantangannya yang pertama nih tentang media sosial. Belum kalau nanti saya lanjutkan dengan yang kedua tadi tantangan politik, karena agama dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga tadi tantangan akhir zaman mengenai tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan kaum pelangi ini. Kemudian tantangan dari dalam Islam sendiri. Saya ingin lanjutkan tapi udah masuk bisa ya belum? Belum Pak, sebentar Saya lagi. lanjutkan lagi. 10 menit lagi. Oke. Bersyukur Pak. Oh gitu. Jadi kita nggak serius-serius sekali Pak. Berbagi ilmu aja, berbagi pengetahuan aja, berbagi pengalaman aja. Bapak-bapak sekalian, saya masih melanjutkan tentang apologet tadi Pak. Ya. Itu Jibril itu bisa akan berdebat sesuai sama Profesor Mario Ali sama Adrian Sanchez. Itu transmisi dari agama mereka itu Pak. Bisa dijelaskan dari awal itu. Apa itu Kristen? Mereka mempercayai apa itu Katolik. Ya, kita nggak tahu nih sebenarnya ada 2 paus Pak. Baru kita tahu ada paus 2 ini ternyata, satu di Roma, satu lagi di Mesir, Alexandria. Mereka percaya. Ya, yang satu di Koptik, yang satunya lagi di pakai Yunani. Tapi semuanya pakai Mesir yang tentunya. Sama dengan istilah
dari Adrian saya itu mereka ini billboy. Ini kalau udah agama billboy, bapak-bapak sekalian, tahu billboy Pak? Biasanya ada 3. Ya, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Allah ini, Tuhan Kudus. Billboy, sama yang lain juga. Misalnya ada Zeus, ada Soros, ada Minerva gitu. Ini mereka ini mengambil itu. Tapi di Indonesia khususnya ini masif sekali seperti keislaman ini yang bikin kita sakit. Nah, dari media sosial ini kita mendapatkan ilmu dari itu. Saya mengajak bapak-bapak untuk misalnya sekali-sekali lah buka media sosial, buka YouTube atau TikTok mengenai perdebatan antara Islam dan Kristen. Bagus-bagus itu bisa Zulkifli 15. Kemudian ada perdebatan tanggal 28 kemarin, pendetanya pada saat debater jadi nggak ada dalil. Jadi kan lucu gitu. Tapi mereka nggak akan sekeras hatinya seperti dalam Islam, dalam Al-Quran bilang mereka ini seperti hewan. Dalam Al-Bayyinah itu dibilang seperti hewan. Mereka tidak mendengarkan, punya telinga tapi tidak mendengar. Punya telinga tapi tidak mendengar. Hatinya tertutup oleh kebencian, bukan oleh ilmu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dari kajian saya pada malam ini. Amin. Saya masih ada 3 lagi ini. Ada 3 lagi, mungkin ada kesempatan berikutnya kalau saya akan lanjutkan dengan yang kedua tentang politik tadi, apalagi sekarang marak politik di Indonesia ini, ada sebagian terpecah politik Indonesia ini, dan kita berpegang kepada siapa ya? Kita tidak punya pemimpin yang Islami. Pemimpin kita ini aja hammer aja diminum. Pemimpin yang sekarang ya, mohon maaf, diminum, terus mengucap astagfirullah kan. Jadi mulutnya itu mungkin udah dilipat-lipat sama malaikat. Jadi mengucapkan sesuatu itu seperti menginjak-injak rakyatnya sendiri gitu. Bukan saya membenci presiden, tapi saya apa adanya aja seperti Tio. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ya sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bermanfaat untuk kita. Saya hanya menyampaikan, kalau ini salah saya mohon maaf, kalau ini betul tolong diambil hikmahnya. Jadi nanti di kesempatan berikutnya sebenarnya panjang ini, saya bisa 2 jam 3 jam ini. Pak ini saya bisa 2 jam 3 jam menyampaikan ini, tapi berhubung waktu sudah kita harus melaksanakan sholat isya, saya tutup saja kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.